Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Siti Jariah SPD, pengampu mapel PPKN untuk kelas 10 ya. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kompetensi dasar kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Materi yang akan Ibu ajarkan tentang asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu sendiri sebenarnya dasar orang mendapatkan kewarganegaraan dari suatu negara. Nah, asas kewarganegaraan secara umum itu ada dua. Yang pertama, asas ius-soli, yang artinya asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Dari kedua asas tersebut ya, muncul akibat atau kasus yang namanya apatride, yang kedua bipatride. Apatride itu seseorang tanpa memiliki status kewarganegaraan. Yang bipatride seseorang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Ya, Ibu kasih contoh yang apatride. Contohnya, anak yang dilahirkan di negara yang menganut asas ius-soli, tempat dilahirkan, ya, lahir di negara Cina. Jadi orang tuanya asasnya ius-soli, ya. Contohnya orang Amerika melahirkan di Cina yang asasnya ius sanguinis, keturunan. Si anak tidak memiliki asas kewarganegaraan karena dia orang tuanya Amerika. Kok nggak lahir di Amerika yang asasnya ius-soli, tapi lahirnya di Cina yang menganut asas ius sanguinis atau keturunan. Si anak itu juga bukan keturunan Cina. Lah si anak ini menganut berakibat apatride, tidak memiliki status kewarganegaraan. Contoh yang kedua, contoh kasus bipatride, misalnya ada orang tuanya, ya ada anak yang orang tuanya WNI, warga negara Indonesia, kemudian kerja di Amerika, ya di sana melahirkan anak. Nah si anak ini menjadi bipatride, rangkap warganegaraannya yaitu bisa Amerika, bisa Indonesia. Dari kedua kasus ini nanti ada muncul dua stelsel. Yang pertama stelsel aktif, yang kedua stelsel pasif. Dua stelsel ini, ya stelsel yang pertama yang aktif itu seseorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan melakukan proses hukum atau tindakan-tindakan hukum, ya. Biasanya melalui naturalisasi biasa. Jadi anak yang apatrid, yang tidak memiliki kewarganegaraan, ya misalnya pengen masuk ke warga negara Indonesia melalui naturalisasi biasa. Jadi menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi biasa dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya usianya 18 tahun, ya, kemudian bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang stelsel pasif, itu seseorang mendapatkan kewarganegaraan tanpa melakukan tindakan hukum atau proses hukum. Jadi diberi cuma-cuma secara gratis oleh negara Indonesia. Ya, contohnya pemain sepak bola Gonzales itu mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui proses hukum. Kenapa? Dianggap telah berjasa kepada negara Indonesia. Kemudian akibat dua stelsel ini muncul hak opsi. Hak opsi itu hak memilih status kewarganegaraan. Ya, jadi hak memilih setelah dipikir-pikir, oh ya mau memilih, nah itu hak pilih. Kalau hak repudiasi itu hak menolak status kewarganegaraan. Itu biasanya untuk naturalisasi istimewa. Tadi Ibu menjelaskan tentang dua asas, ius-soli dan ius sanguinis ya.
Kalau di negara kita itu tadi yang Yusoli dan Yusango itu secara umum. Kalau di negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu selain asas Yusoli tempat lahir, kemudian Yusangunis berdasarkan keturunan, Indonesia menganut asas warganegaraan tunggal. Jadi siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia hanya satu kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada status kewarganegaraan ganda tapi terbatas. Jadi banyak kasus di negara kita ya, anak yang memiliki status kewarganegaraan rangkap, dipatrit, tapi nanti terbatas menurut Undang-Undang 12 tahun 2006 bisa menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi biasa. Jadi mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang tadi Ibu jelaskan ya. Usianya sudah 18 tahun, kemudian sehat jasmani rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berturut-turut di Indonesia 5 tahun. Jadi tidak terpisah-pisah tapi berturut-turut 5 tahun di Indonesia. Boleh 10 tahun berturut-turut. Jadi syaratnya itu ya, baru bisa menjadi warga negara Indonesia, statusnya menjadi WNI sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian saja penjelasan dari Ibu ya, mungkin ada pertanyaan nanti lewat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.